Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kembali. Pada video kali ini saya jelaskan cara penggunaan aplikasi transkrip untuk SMK maupun SMA. Aplikasi transkrip ini adalah versi 2019. Ini adalah versi yang terbaru di tahun 2019 ini. Nah, aplikasi transkrip ini bisa dipakai atau digunakan pada saat nanti digunakan pada saat melamar pekerjaan, baik melamar pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya. Nah, aplikasi transkrip ini isinya adalah data nilai siswa dari semester 1 sampai semester 6, berikut nilai ujian sekolah maupun nilai ujian nasional. Ya, langsung saja. Ini adalah aplikasinya. Aplikasi ini berbasis Excel, ya. Nah, yang saya gunakan adalah Excel 2010. Namun, aplikasi ini bisa dibuka di Office 2007 maupun di atasnya yaitu 2013 atau 2016. Oke, langsung saja saya buka aplikasinya. Kita double klik. Nah, langkah pertama nanti kita diminta untuk enablekan makro. Nah, karena nanti di sini ada tombol-tombol di atas ini nanti berfungsi hanya jika makronya diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan makro, silakan klik enable content di atas ini, ya. Klik saja enable content. Nah, seperti ini. Nah, maka setelah makronya diaktifkan, kemudian adalah memasukkan passwordnya. Nah, password yang dimasukkan di sini harus benar. Nah, kalau sudah dimasukkan, klik OK. Ya, seperti ini, ya. Ini adalah halaman utama atau halaman data sekolah aplikasi transkrip tahun 2019. Oke, silakan disesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu semuanya, mulai dari alamat, kecamatan, kode pos sampai terakhir adalah nama rombelnya, ya. Untuk tahun juga sama disesuaikan. Ini berarti bisa dipakai seterusnya, ya, sampai kapanpun, karena tinggal merubah tahun saja maka otomatis semuanya berubah. Oke, terus selanjutnya adalah di menu di sini di atas dilihat ada isi nama mapel. Nah, kita klik. Ini adalah tampilannya. Jadi untuk aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jurusan karena kita tinggal mengedit saja di bagian nama mapelnya disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, untuk nama mapel yang wajib ini misalkan seperti ini, pendidikan agama, PKN atau yang lain, ini mungkin sama, tapi di bagian kejuruan, ya, baik itu dasarnya atau di kompetensinya, itu disesuaikan saja dengan jurusan masing-masing. Silakan diedit, ini bisa. Nah, kalau misalkan lebih dari ini bisa nanti menyesuaikan, akan otomatis menyesuaikan di halaman transkripnya. Jika ditambah atau dikurangi, maka akan menyesuaikan tinggi atau kolom yang kosong, berarti otomatis akan hilang sendiri dengan sendirinya. Seperti itu, ya. Nah, silakan ini diisi sesuai dengan data nama mapel sesuai dengan jurusannya, ya. Kalau sudah nama mapel sudah dimasukkan, kemudian masuk ke data siswa. Nah, data siswa nanti di sini isinya adalah nama siswa berikut dengan tempat tanggal lahirnya. Nah, silakan diisi mulai dari nama siswa, NIS, NISN. Kalau misalkan NISN-nya nggak ada, ya dikosongi saja. Terus tempat tanggal lahir ini juga wajib diisi untuk nanti keluar di halaman transkrip nilainya. Nah, untuk siswa yang bisa dimasukkan di aplikasi yang saya buat ini maksimal adalah ada 500 siswa. Nah, 500 siswa untuk satu aplikasi. Jadi kalau misalkan lebih dari 500, nanti tinggal di save as aja atau tinggal dikopikan ke file yang lain, lalu diedit di bagian data siswanya lagi, ya. Jadi seperti itu. Silakan bisa disesuaikan dengan data siswa di sekolah Bapak Ibu. Terus kemudian setelah data siswa adalah data Dudi. Data Dudi di sini khusus untuk SMK, ya. Jadi untuk SMK itu nanti harus ada daftar atau data nama Dudi yang diikuti atau ditempati pada saat pelaksanaan PKL atau prakerin. Nah, silakan diisi nama Dudinya, lokasinya, lama PKL-nya atau prakerinnya, terus keterangan. Nah, keterangan ini ya disesuaikan saja dengan data yang ada. Silakan bisa diedit sendiri. Nama Dudi, lokasi, semuanya silakan bisa diedit sesuai dengan PKL tempat PKL siswanya.
Untuk Dudi di sini saya sediakan ada tiga tempat. Nah, silakan disesuaikan saja. Kalau misalkan siswa itu melaksanakan PKL di 2 tempat atau 3 tempat, maka bisa dimasukkan semuanya. Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya menu berikutnya adalah isi nilai. Nah, ini adalah intinya. Jadi transkrip ini isinya adalah data nilai siswa dari semester 1 sampai semester 6, berikut ujian sekolah dan ujian nasional. Oke, untuk memasukkan nilai, ya pastikan pertama adalah memilih nama mapelnya. Nah, misalkan saya memasukkan nilai matematika. Nah, silakan diisi nilai semester 1 pengetahuannya. Nah, pengetahuannya diisi nilainya berapa. Ya, ini nilainya boleh satuan, boleh ratusan. Atau bisa juga pakai koma-koma juga nggak apa-apa kayak gini ya. Silakan bisa dimasukkan angka berapapun. Yang penting di antara 0 sampai 100. Untuk keterampilan, jadi keterampilan ini hanya diisi hanya jika kita itu kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013. Kalau misalkan masih KTSP ya berarti cuma pengetahuan saja. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Kalau ada keterampilan berarti otomatis itu adalah K13. Tapi kalau misalkan masih KTSP, isi di bagian pengetahuan saja. Nah, ini silakan diisi mulai dari semester 1, semester 2 sampai semester 6, semua nilainya diisi untuk pelajaran matematika. Terus untuk kolom ujian sekolah ya berarti diisi. Kalau matematika berarti nggak ada prakteknya ya dikosongi saja, cuma teori. Terus ujian nasional juga pasti ada isinya ya. Silakan diisi ujian nasional untuk matematikanya berapa, sehingga nanti di halaman transkrip pun akan muncul nilainya. Kalau sudah mengisi ini, ya mengisi nilai yang ada di sini, silakan klik simpan. Jangan ganti mapel dulu, tapi klik simpan dulu. Nah, klik simpan. Kalau sudah, ini ya, sudah, maka kita bisa ganti ke mapel yang lain. Misalkan sejarah atau yang lain. Nah, jika kita kembali ke pelajaran yang tadi sebelumnya, maka otomatis nilainya masih ada. Seperti itu ya. Jangan lupa klik tombol simpan. Terus berikutnya setelah isi nilai adalah deskripsi sikap. Nah, deskripsi sikap ini jika dibutuhkan saja. Misalkan nggak dibutuhkan atau nggak perlu ya nggak usah sih sebenarnya. Ya nggak usah diisi. Nah, sikap yang sudah saya sediakan ini ada berapa ini? 2 sampai 6. Nah, 6 di sini. Ya, ada 6 nilai sikap di semester 1 sampai semester 6. Nah, silakan diisi. Setiap siswanya dikopikan saja dari rapot ya, dari sisi yang ada di rapot, dimasukkan ke sini ya. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah diisi karena ini nanti munculnya di halaman lain, di halaman transkrip ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah deskripsi sikap. Terus di sini ada tombol hapus nilai, itu untuk fungsinya adalah menghapus nilai yang ada di aplikasi transkrip ini. Terus dihapus semuanya, itu fungsinya adalah menghapus semua nilai dari mapel pertama sampai mapel terakhir. Tapi kalau yang hapus sebelumnya, ini cuma di mapel yang sedang tampil saja. Misalkan ini matematika ya berarti menghapus nilai matematika saja. Tapi kalau hapus semua berarti dari semua mapel yang ada di sini nilainya bersih, tidak tersisa. Seperti itu ya. Itu silakan digunakan hanya jika diperlukan saja. Terus selanjutnya adalah halaman cetak transkrip. Nah, ini adalah yang paling penting, intinya di sini. Nah, ini adalah halaman transkrip nilainya ya. Ada keterangannya di sini, ada nilai pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk mengganti nama siswa tinggal dimasukkan saja nomor siswanya, nomor absennya, atau bisa juga menggunakan tombol ini ke atas dan ke bawah. Nah, otomatis kan pindah. Nanti untuk nilainya juga otomatis menyesuaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini semuanya kan ganti. Nah, seperti itu. Terus berikutnya ke halaman deskripsi. Itu jika diperlukan saja. Ini pun sama untuk pengoperasiannya. Nah, tinggal diklik saja atas dan bawahnya, maka otomatis akan berganti sendiri. Oke. Terus di halaman di atas ini menu ada cetak al. Cetak al itu maksudnya kita bisa mencetak secara keseluruhan. Tidak satu-satu ya, ini ganti nama terus cetak, ganti nama terus cetak, nggak perlu karena kita bisa mencetak keseluruhan dari absen pertama sampai absen terakhir
tanpa harus ngeklik satu-satu, yaitu di sini dicetak al. Nah, di sini silakan sesuaikan saja mana yang mau dicetak, apakah semua siswa atau hanya siswa keberapa atau dari siswa keberapa sampai keberapa. Nah, ini bisa ya. Misalkan mencetak dari siswa ke 1 sampai siswa ke 10 misalkan. Nah, seperti ini ya. Terus halaman. Untuk halaman di sini untuk transkrip kurang lebih ada 2 halaman. Silakan apakah yang dicetak cuma halaman 1 atau halaman 2 atau semuanya. Atau bisa juga dari halaman 1 sampai 1 atau 1 sampai 2 ya bisa seperti ini ya. Silakan disesuaikan saja. Kalau sudah klik tombol cetak. Nah, pastikan untuk printernya sudah oke, sudah ready untuk pencetakan transkrip ini. Oke, untuk berikutnya adalah settingan di halaman settingan. Nah, halaman settingan ini fungsinya adalah untuk memasukkan nomor transkrip. Jadi, nomor transkrip itu apakah akan ditampilkan? Ya, akan ditampilkan. Nah, tampilannya di sini. Ini ada nomor transkrip ya. Kalau misalkan tidak usah ditampilkan atau tidak menginginkan untuk ditampilkan ya di hidden saja atau di tipte ya, di tidak. Nah, kalau tidak berarti otomatis akan hilang. Nah, di sini kan enggak ada. Seperti itu ya. Kalau mau ada ya silakan disesuaikan di yes saja atau y. Terus kata nomornya silakan diedit. Terus mulai dari angka berapa ya diedit. Terus jumlah digit di belakang koma. Itu maksudnya adalah di sini di halaman cetak transkrip ini kan di belakang koma ada 1 angka. Kalau menginginkan 2 angka bisa ya, dengan cara disetting di sini 2 digit angka sehingga nanti otomatis di halaman cetak transkrip munculnya 2 angka seperti ini. Nah, seperti itu ya. Terus, nah ini kurikulum yang dipakai. Kita mau K13 atau K13B silakan disesuaikan karena di halaman transkrip kalau K13 ada nilai pengetahuan dan keterampilan, tetapi kalau di halaman transkrip yang KTSP, nah, saya ganti KTSP, maka otomatis yang muncul adalah cuma nilai pengetahuan saja atau 1 nilai saja. Nah, seperti ini ya. Pendidikan agama ya cuma 1, PKN ya cuma 1, tidak ada keterampilan dan pengetahuan. Itu bedanya antara KTSP dan K13. Mapel produktif ini jika muncul, silakan disesuaikan saja. Kolom prakerin, apakah muncul atau tidak. Nah, kalau misalkan nggak ada, misalkan digunakan untuk SMA kan nggak ada prakerinnya, sehingga di sini pilih T, kayak gitu. Ya, jadi aplikasi transkrip ini bisa digunakan untuk SMK ya bisa, SMA juga bisa. Bedanya cuma di kolom prakerin. Kalau ada prakerinnya berarti ya SMK, kalau nggak ada berarti SMA. Seperti itu ya. Silakan disesuaikan, disetting di sini. Terus tutorial, ini video tutorialnya. Kalau diperlukan silakan bisa diklik di sini ya. Oke, itu untuk tutorial penggunaan aplikasi transkrip tahun 2019. Silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi ini, silakan bisa menghubungi saya. Ya. Bisa menghubungi saya di nomor 085214596325. Silakan hubungi saya lewat WA. Nanti jika minat, nanti akan saya konfirmasi dan nanti saya kirim lewat email bisa, lewat WA juga bisa. Ya, saya tunggu untuk kabar baiknya dari Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.